Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Kemarin saya udah pergi ke Erafone untuk lihat-lihat yang namanya Redmi Note 12 series. Dan untuk Erafone ternyata dia lebih telat ya penjualannya daripada di Xiaomi Store. Jadi Xiaomi Store on time banget, waktu penjualan pertama langsung jualan. Tapi kalau di Erafone ini ada jeda beberapa hari. Dan dimana kalau kalian pre-order di Erafone juga ada beberapa promo khusus waktu itu. Jadi untuk yang Redmi Note 12 yang reguler, kalian langsung dapat TWS Redmi Buds 3 Lite. Dan untuk yang Redmi Note 12 Pro 5G, kalian dapat sebuah power bank yang gede banget, 20.000 mAh yang berat. Dimana waktu saya cek harganya tuh di online ada di sekitar 270 ribuan, lumayan. Kalau kalian pre-order di Mi Store waktu itu, kalian cuma dapat kayak voucher 200 ribu. Dimana vouchernya ya bisa kalian pakai ketika kalian beli sesuatu barang lagi. Nah, kalau beli sesuatu barang lagi, artinya kalian tambah duit lagi. Kalian harus membeli sesuatu baru kena potongan. Nah, saya males, saya pengennya dapat yang langsung barang aja tanpa harus tambah-tambah. Akhirnya saya putuskan untuk ke Erafone aja, karena langsung dapat barang, bukan dapat voucher potongan. Dan voucher itu hanya bisa dipakai untuk aksesoris ya, bukan untuk smartphone. Nah, lalu di sana ada Redmi Note 12. Ketika Redmi Note 12 Pro 5G belum ada, Redmi Note 12 udah ada. Lalu saya minta kan contoh produknya biar saya pegang-pegang dulu gitu. Dan dimana waktu saya pegang sih kerasa ini handphonenya gede banget, upgrade dari seri Redmi Note 11. Ukurannya udah kayak handphone reguler, kayak yang seri Pro-nya juga di 6,67 inci untuk layarnya. Desainnya mengkotak dengan flat frame, flat back cover, dan desain bump kameranya ini serasa kayak itu ya, sama semua dari yang versi Redmi Note 12 sampai Redmi Note 12 Pro sampai yang lain bakal disamain juga. Ketika saya lihat Redmi Note 12 Turbo di mana rumornya jadi kayak Poco F5, ini juga sebetulnya setup kameranya sama, cuma beda tipis-tipis. Jadi kayak ada gerakan untuk menyamakan semua desainnya dari bawah sampai atas. Ya biar kayak Samsung gitu, menurut saya lebih oke ya, ada identitas ya, daripada desain itu aneh-aneh dan kadang tuh bisa bagus, kadang tuh bisa kayak meh gitu. Nah, waktu saya lihat Redmi Note 12 udah di tangan, kerasa banget ini feel-nya ya memang handphone harga 2 jutaan ke 3, hampir ke 3 ya. Untuk yang varian tertingginya kan ada di 8/128, dimana itu adalah varian yang saya rekomendasikan. Semakin gede RAM-nya semakin bagus ya untuk yang ini. Kalau kalian beli yang RAM 4, saya rasa sih kurang banget. Kalau yang 6 boleh lah, cuma kalau kalian yang pingin sembari ngegame juga ya, performa RAM 8GB akan lebih baik daripada RAM 6. Dari sini masih pakai chipset yang sama di Snapdragon 685, upgrade dari Snapdragon 680 tahun sebelumnya. Dan dimana saya di Redmi Note 11 sebelumnya tuh mengeluh, yang paling mengeluh adalah ketika main Mobile Legends, ini ya kerasa banget frame dropnya di tengah momen-momen penting. Nah, kayaknya untuk yang RAM 8GB ini kalian bakal aman dan nggak bakal kejadian hal yang semacam itu. Nah, lalu dari kameranya ya, dari kameranya saya coba foto-foto dan hasilnya sebetulnya lumayan ya. Kalau kita lihat handphone zaman sekarang, ini tuh Redmi Note 11 kelihatan baik banget sih, all-rounder. Ada kamera ultra wide yang udah banyak dihilangkan. Mic-nya juga ada 2, dan ketika kalian merecord video di kamera belakang, ini stabil semua. Walaupun saat di preview ini goncang-goncang, tapi setelah kalian stop videonya, kalian lihat hasilnya, dia tidak goncang-goncang. Tapi di kamera depan, ini kestabilannya nggak ada. Padahal kayaknya angle view-nya ini cukup ngezoom ya. Saya kira ada IIS-nya, ternyata nggak ada kestabilannya. Ini saya nggak tahu nih, ini beneran nggak ada atau something wrong gitu ya. Soalnya di Redmi Note 11 tahun lalu ini ada kejadian yang cukup lucu sih. Jadi beberapa YouTuber nge-review semua ya, termasuk saya. Ada yang bilang videonya stabil, ada yang bilang videonya goncang-goncang. Dan saya termasuk video yang stabil. Tapi selang berapa lama videonya jadi goncang-goncang. Jadi lah, semoga hal ini nggak terjadian lagi di Redmi Note 12. Saya lihat juga kameranya udah ada sedikit peningkatan mungkin ya daripada yang tahun lalu ya. Apalagi kamera selfie-nya ini udah 13 megapiksel, bukan 5 megapiksel kayak tahun lalu ya. Sampai banyak yang ngeluh itu video call mukanya pucet semua. Ini udah oke, cuma ya ada sunatannya kayak speakernya yang sekarang jadi mono. Tapi kayak kelebihannya yang lain ada juga kok.
kayak infrared blaster, charger 33 watt, terus juga udah dapet Android 13. Padahal yang seri Pro-nya ini nggak ada Android 13, dapatnya masih Android 12. Aneh ya. Tapi karena saya mau menguji sesuatu, saya akhirnya oke lah, Redmi Note 12 ini oke sih sebetulnya sih. Cuma untuk sekarang saya mau incer yang Redmi Note 12 Pro aja. Dimana saya tuh ada sebuah keinginan mengkomparasikan handphone Redmi Note 12 Pro 5G yang harga 4 jutaan melawan Samsung A54. Kenapa? Karena sama-sama memakai Sony IMX766 dengan optical image stabilisasi, dimana ya beda post processing dari Samsung dan Xiaomi, ditambah beda chipset ISP yang Redmi pakai Dimensity 1080, yang Samsung pakai Exynos 1380. Langsung aja saya babat ini Redmi Note 12 Pro. Nah, kalau kita ngomongin desain dari Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro, ini hampir mirip identik. Pokoknya gampangnya gini deh, untuk yang Redmi Note 12, di sini kameranya, bulatannya hitam-hitamnya kayak ada 4. Ya, satunya diisi untuk kamera flash. Nah, sedangkan di Redmi Note 12 Pro 5G, flashnya nggak pakai bulatan ya, jadi kelihatan kayak ada 3 buah kamera. Itu aja yang bedain. Cuma kalau kalian lihat sekilas seperti ini kelihatan sama banget. Cuma waktu dipegang, ini kerasa ya, lebih solid. Bodinya nih kaca. Inilah kenapa saya lebih prefer bodi kaca daripada bodi plastik di harga 4 jutaan. Aku coba kameranya, aku compare dengan yang seri 12, memang sih yang Pro ini beneran Pro banget. Tapi ya itu ya, harganya bisa selisih sampai 1,5 jutaan. Jadi ya, buat saya sih kalau ditanya, Bang, Redmi Note 12 ini mahal atau enggak? Redmi Note 12 Pro 5G ini mahal atau enggak? Buat saya, untuk zaman sekarang, keadaan dunia dan keadaan ekonominya zaman sekarang ini, Redmi Note 12 udah memberikan harga yang cukup bener, nggak salah. Cuma memang ya, sekarang temanya untuk yang Redmi Note 12 ini tuh all-rounder aja, bukan model performa. Kalau kalian ke model performa, kalian bisa ke Redmi Note 12 Pro dengan nambah 1,5 jutaan ya. Di brand lain ada sih yang lebih kenceng di harga yang mirip ya. Tapi komprominya di sana kalian tuh harus berkorban. Kalian harus mengorbankan bodi kaca yang sangat kelihatan premium, yang lebih awet ya kan. Terus juga layar AMOLED yang lebih menyenangkan gitu loh. Jadi ada plus minus yang harus di trade off untuk compare dengan smartphone di brand yang lain. Cuma sekali lagi untuk all-roundernya Redmi Note 12 ini udah dapat banget sih. Untuk yang Redmi Note 12 Pro memang sih nggak segede brand sebelah ya, chargernya juga, RAM-nya juga. Tapi secara performa ya masih mungkin nggak begitu jauh efeknya. Dan di sini masih dapat kamera ultra wide dan nyamannya layar AMOLED dan premiumnya bodi kaca yang dengan matte finishing seperti ini. Lalu handphonenya juga terasa tipis dan nggak seberat di Redmi Note 11 Pro 5G tahun lalu sih. Menurut saya seperti itu ya. Apa cuma perasaan saya aja ya? Dan kalau kalian tanya gedenya nih sama yang seri 12 yang reguler, ini sama banget. Jadi beneran dibuat mirip ya. Terus di sini juga masih ada lubang audio jack, double stereo speaker, dan SIM tray yang cuma dual SIM aja. Kalau yang seri 12 itu udah bisa triple SIM. Jadi kalian bisa pasang 2 nano SIM dan 1 SD card. Ya ini plus minus sih. Kalau untuk yang Redmi Note 12, kalau ditanya ya mending kalian beli yang RAM 8 deh. Kalau kalian mendingin sama brand lain, banyak kok yang lebih kenceng kok. Tapi yang all-rounder si Redmi Note 12 itu dikit. Banyak banget yang udah ngilangin kamera ultra wide juga. Banyak juga yang mungkin udah layarnya belum 120 Hz di Redmi Note 12. Jadi buat saya ini untuk yang Redmi Note 12 series ya, ini udah harga yang pantas lah. Bukan dibilang kemahalan juga enggak, dibilang kemurahan juga enggak, tapi lebih tepatnya harganya bersaing. Dan saya ambil yang Redmi Note 12 Pro 5G yang warna biru karena saya udah nggak sabar mau ngomperin sama Samsung A54 yang harganya 6 jutaan. Ya ini emang beda kasta banget ya, beda harga lah. Yang ini ada di 6,4, yang ini ada di 4,6 untuk harga awal rilisnya. Dan sama-sama pakai IMX766. Dan setelah ini saya akan buat video komparasi hasil foto dan video dari kedua handphone ini. Jadi buat kalian
yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang pengen, bang, saya mau beli Redmi Note 12 atau Redmi Note 12 Pro 5G bang, ya silahkan. Tapi ingat ya, ini untuk yang Redmi Note 12 ini lebih ke penggunaan all-rounder. Gamenya tipis banget, tipis-tipis banget. Kalau yang Redmi Note 12 Pro 5G itu masih berani diajak buat ngegame kayak Genshin, masih berani ya. Dengan tentunya hasil segala-segalanya yang lebih baik daripada seri yang regulernya. Jadi segitu aja videonya, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya.